Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Salam semuanya, sehat semuanya. Luar biasa ya hari ini. Biar kita semua senantiasa memiliki hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Sebab Tuhan akan mencurahkan kuasa-Nya bagi setiap orang yang menghauskan dia dan melaparkan dia. Juga pendengar suara akurat dimanapun Bapak Ibu Saudara berada yang pagi hari ini mengikuti ibadah secara live, biarlah kiranya kita semua mengalami lawatan Allah. Kita mengalami jamahan Tuhan sehingga kita mengalami pembaharuan di dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita lebih lagi memuji menyembah Tuhan, kita akan sama-sama berdoa, menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih buat hari yang baru yang Tuhan karuniakan bagi kami. Kesehatan yang Tuhan semakin berikan kepada kami semakin luar biasa. Juga kami percaya berkat-berkat yang tidak pernah putus, yang Tuhan sediakan bagi kami dan keluarga-keluarga kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan biarlah kiranya Engkau juga mengampuni setiap dosa-dosa dan pelanggaran kami. Sebelum kami masuk dalam tahta hadirat-Mu lebih lagi, kuduskan hati dan pikiran kami, supaya kami dilayakkan untuk menyembah Engkau, dilayakkan untuk menerima kasih karunia-Mu. Dan Roh Kudus kami undang Engkau hadir di sini. Berkaryalah di tempat ini. Kami membuka hati kami seluas-luasnya. Kami membuka hidup kami untuk Engkau berkarya. Oh ya lama-lama ya lama syandara lama. Ira lama-lama ya lama shikara lama takara lama ya lama-lama ya lama. Ina lama ya lama shira lama to ya lama. Oh ya lama-lama ya lama shira lama ya lama-lama ya lama. Kami mempersilahkan Kau hadir di sini. Kami membuka hati kami. Kami memberikan tempat yang terbaik untuk Kau ya Roh Kudus. Hadirlah di sini ya Roh Kudus. Kami rindukan lawatan-Mu terjadi. Kami rindukan karya-Mu di sini. Rindukan Kau bekerja atas setiap kami ya Roh Kudus. Oh ya lama-lama ya lama so ya lama takara lama se. Ina lama-lama ya lama sande. Ina lama ya lama-lama ya lama. Kuasa-Mu, penuhilah kami dengan hadir-Mu ya Roh Kudus. Kami sanjung Kau ya Roh Kudus, kami muliakan Kau. Yesus Tuhan, kami menyembah-Mu, kami meninggikan Engkau di sini. Menyembah Allah yang hidup. Haleluya, haleluya. Oh ya lama syandara lama-lama ya lama-lama ya lama-lama ya lama sini di berhembuslah tempat ini, berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu.
Kudus di tempat ini, berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu, pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu.
kami rindukan lawatanmu, kami rindukan kuasa-Mu, dicurahkan atas setiap kami, dicurahkan di tempat ini. Kami rindukan ya Tuhan, kami rindu melihat mujizat-Mu terjadi lagi atas hidup kami. Kami rindu mengalami lawatan-Mu. Hadirlah di sini ya Roh Kudus, belas kasihan-Mu ya Bapa untuk setiap kami umat-Mu. Oh ya Rama Syandara Lama Takara Lama ya Rama ya Rama Syira Lama Takara Lama ya Rama ya Rama Ina Rama Takara Maso ya Rama Syandara Lama. Haleluya ya Rama Syandara Lama ya Rama. Yesus, Yesus, Yesus yang kami sembah, Yesus yang kami muliakan. Haleluya. Ya Rama Syandara Lama Lama ya Rama ya Rama Syiri. Urapatakarama ya Rama Syandara Lama. Haleluya, haleluya. Kami hendak memuji-Mu ya Tuhan, kami hendak menyembah Allah yang hidup, kami hendak bermazmur bagi nama-Mu Yesus. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan
Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Sungguh kau baik Tuhan. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka karenamu. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara, katakan, diam dalam hadiratmu, Engkau tetap
selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Amin. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa, diam dalam hadiratku. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Tuhan, namamu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Amin. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Amin. Namamu berkuasa, diam dalam hadiratku. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan, bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Amin, amin, amin. Namamu berkuasa, diam dalam hadiratku. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Katakan gereja kami, gereja kami dipenuhi nama, hati kami dipenuhi, hati kami dipenuhi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Tempat ini dipenuhi dengan kemuliaan-Mu, tempat ini dipenuhi dengan keajaiban-Mu, tempat ini dipenuhi dengan kebesaran-Mu, kebesaran Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Berikan aplaus yang luar biasa bagi Tuhan kita yang dahsyat dan ajaib. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita ekspresikan sukacita karena Allah baik atas hidup kita. Haleluya. Sahabat Tuhan. Haleluya.
Sukacita sekarang tinggikannya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kita menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat hati menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Semarak kemuliaan-Mu dan perbuatan-Mu yang ajaib akan dinyanyikan. Semarak kemuliaan-Mu dan perbuatan-Mu ku ceritakan pada segala bangsa. Semarak kemuliaan-Mu dan perbuatan-Mu yang ajaib akan ku nyanyikan. Semarak kemuliaan-Mu dan perbuatan-Mu ku ceritakan pada segala bangsa. Besarlah Tuhan, layak dipuji. Keagungan-Mu mengatasi bumi. Setiap hari kami memuji. Setiap hari kami menyembah, karena kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Semarak kemuliaan-Mu dan perbuatan-Mu yang ajaib akan ku nyanyikan. Semarak kemuliaan-Mu dan perbuatan-Mu ku ceritakan pada segala bangsa. Semarak kemuliaan-Mu, boleh lambaikan tangannya semua. Haleluya, yang ajaib akan ku nyanyikan. Amin. Semarak kemuliaan-Mu dan perbuatan-Mu ku ceritakan pada segala bangsa. Semarak kemuliaan-Mu dan perbuatan-Mu yang ajaib akan ku nyanyikan. Amin. Semarak kemuliaan-Mu dan perbuatan-Mu ku ceritakan pada segala bangsa. Ku ceritakan pada segala bangsa. Ku ceritakan pada segala bangsa. Haleluya, berikan tepuk tangan yang luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu, silahkan duduk kembali. Haleluya. Kita akan silakan duduk. Mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman. Mari lebih lagi undang Roh Kudus untuk menjamah dan membukakan setiap hati kita, supaya firman itu boleh masuk dalam setiap hidup kita.
dan seluruh jiwaku untukku nikmati firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untukku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bencanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untukku nikmati firman-Mu.
Terima kasih Bapakku yang baik. Kalau kami pagi ini bisa berada di bait-Mu yang kudus, semua karena kemurahan Allah yang telah kami terima pagi ini. Kami dipelihara Tuhan sepanjang seminggu yang lalu, dijagai Tuhan, jauhkan dari segala mara bahaya, goda, celaka, penyakit, terlebih lagi maut, sehingga kami bisa ada di sini beribadah bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman. Izinkanlah kami Tuhan, berikan kami kemampuan untuk mengerti firman Tuhan dan menikmatinya. Mari Roh Kudus bekerja dengan karya-Mu yang dahsyat. Jadikan anak-anak-Mu orang-orang sederhana seperti kami ini. Kami dapat menangkap firman dengan baik, mengimaninya, dan bahkan firman tersebut kami dapat lakukan. Mari Tuhan Yesus juga, semua orang yang mendengarkan firman Tuhan diberikan Tuhan hikmat pagi ini. Dan segala kuasa-kuasa kegelapan yang mencoba untuk memotong kuasa firman Tuhan, dalam nama Yesus kami tolak dan kami hancurkan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Jadikan ruangan ini ruangan yang steril dari kuasa Allah, dari kuasa-kuasa iblis dan kuasa Allah yang bekerja dengan luar biasa atas kami semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku semuanya. Nah, pagi ini Bapak udah khotbahnya berbeda dengan kemarin, udah bahas tentang anugerah dan sebagainya. Pagi ini saya menyampaikan sebetulnya penting buat anak-anak muda semuanya mengenai pranikah hingga penyatuan sedaging. Kalau kita tuh pakai istilah pacaran itu bukan pacaran, pranikah. Sebelum nikah, kita setelah dewasa, apa yang kita perbuat. Ini penting buat semua Bapak Ibu yang nanti Bapak Ibu punya anak-anak yang remaja. Bahkan sekarang udah menghadapi anak-anak remaja dan pemuda. Ya, apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua menghadapi pranikah sampai penyatuan sedaging. Penyatuan sedaging itu apa Bapak Ibu? Tapi pernikahan. Saya masuk pernikahan. Apa yang kita perlu kawal anak-anak kita? Apa yang perlu kita ketahui supaya mereka tidak kecolongan dan mereka menjadikan kita keluarga yang tidak memuliakan Tuhan dengan perbuatan-perbuatan kita. Mari kita dengarkan sama-sama ya. Nanti ini berseri sampai minggu depan lagi. Tuhan. Ya, pertama, secara lahiriah penyatuan lawan jenis dalam pernikahan ya. Artinya ketertarikan cowok cewek itu, perempuan laki-laki itu memang selalu merupakan dorongan yang terkuat pada manusia. Katakan amin. Kekayaan gimana? Juga dorongan kuat juga. Tapi Bapak Ibu, ini kita bahasa orang dewasa. Kalau seksual tuh, penyatuan sedaging, udah ngebet, udah kepengen mengalahkan dorongan pengen kaya. Betul Bapak Ibu? Betul Bapak Ibu? Ya, nggak bisa tahan lagi. Ya, itu sesuatu yang memang memuncak. Itu dari sananya. Kalau Bapak Ibu tanya, Bapak bisa berdapat demikian mana? Iya, tanya sama Tuhan. Ya, kita nih nalurinya juga begitu. Kalau udah pengen, ngalahkan semuanya. Apapun juga. Seperti rasa lapar yang dialami oleh Esau. Ketika Esau lapar, Esau merelakan melepaskan hak kesulungannya demi memuaskan rasa laparnya. Nah, seks juga sama demikian. Ya, jadi itu merupakan daya tarik tingkat tinggi. Ya, secara lahir ya, secara manusia kita ini punya dorongan di mana kita pengen punya kenal, berteman, dibanggakan oleh lawan jenis. Itu dorongan manusiawi yang kuat. Katakan amin. Iya, siapa di sini juga yang tidak bangga kalau disapa, dibaikin dengan lawan jenisnya. Pengen punya, bahkan yang berkeluarga juga begitu. Ih Pak Melvin, makasih, baik sekali. Ada rasa gimana dibandingkan yang cowok yang memberikan apresiasi pada kita. Ini dari saudaranya demikian. Kecuali orang yang gak waras. Betul Bapak Ibu ya. Sama kita waras, kita tuh kepingin atau katakanlah kita suka Bapak Ibu ya. Ya, menikmati ya, katakanlah apa sinyal-sinyal kasih perhatian dari lawan jenis kita. Demikian. Kecuali orang yang tidak normal. Maka seringkali terjadi kalau bujangan tua yang gak pernah kayak doyan sama cewek, cowok gitu, orang selalu bilang gini, kamu normal apa enggak sih? Nah gitu.
Kenapa dia bilang deh? Yang lain udah pada pacaran, punya teman, punya kenalan. Nah ini enggak doyan sama sekali, ngobrol pun juga enggak, menghindar-hindar, ada sesuatu. Tapi umumnya manusia, ya dorongan terhadap lawan jenis merupakan dorongan yang ekstra ekstrim. Kenapa dia bilang deh? Bisa dimengerti? Benar enggak? Ya kalau enggak gitu Bapak Ibu enggak punya suami istri, bukan keluarga. Karena ada itu, nah itu Tuhan yang ciptakan di dalam batin kita. Namanya apa saya enggak tahu. Namun hidup pernikahan itu sendiri merupakan hubungan rohani sebetulnya antara dua pihak yang bersatu dalam Tuhan. Ya, fisik yang dorong dia untuk kenal awal, tapi keluarga yang diberkati, keluarga yang dicintai Tuhan mestinya adalah sebuah hubungan rohani yang cocok. Katakan amin. Hubungan rohani dalam Tuhan. Cocok dengan Tuhan, cocok dengan dirinya sendiri juga, ya. Bapak Ibu, jadi begini. Kalau sebuah keluarga yang diberkati Tuhan di ajaran alirannya Stamper, gini Bapak Ibu, selalu ada hubungan segitiga. Keluarga yang sehat itu ada hubungan segitiga. Tuhan di tengah-tengah mereka, lalu ada seorang pria di sini, lalu seorang wanita di sini. Nah, gitu loh Bapak Ibu. Nah, inilah sebut dengan pernikahan tadi tuh. Ini pernikahan, keluarga tuh begini. Bukan hanya dua orang, awalnya ketertarikan dua ini. Ini nggak awalnya dua ini. Tapi kalau jadi pernikahan, ini mesti ikut. Katakan amin. Ya itu kita sebut dengan jodohnya, rupanya anak saya dengan ini. Jodohnya itu melibatkan Tuhan. Tidak bisa Tuhan tidak terlibat dalam soal yang disebut dengan jodoh atau mereka menikah. Katakan amin. Berarti dari sini Bapak Ibu, itu kalau sudah dibuka dengan pernyataan hubungan rohani, maka kita juga jangan coba-coba membina hubungan dengan yang tidak punya kesamaan hubungan rohani. Dari awalnya sini udah jelas, ya ada Tuhan di tengah-tengah pernikahan. Ini hubungan bukan cuma daging kita, hubungan pria dan wanita, tapi ada Allah di tengah-tengahnya. Berarti kalau kita membina satu hubungan serius, ini tidak bisa diabaikan, ini harus dilibatkan. Maka akan jadi sebuah keluarga rohani yang indah di mata Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Nah, satu ya kita dapatkan nih. Bapak Ibu akan hadapi anak-anakmu yang akan semakin dewasa, suatu saat akan minta untuk dinikahkan. Ini udah kita tahu sekarang. Oh, kamu dengan dia. Nah, satu, sama enggak imannya? Kurang lebih demikian. Sama enggak iman? Kalau enggak pikir lagi nak ya, berdoa lagi. Repot urusannya kalau kita tidak seiman. Ada amin? Urusannya ya. Soalnya tadi kemarin kita udah banyak sekali berbicara tentang anugerah-anugerah. Yang kita orang lain suka bilang sama kita, Tuhan kita kan sama ya Pak. Sama enggak dalam pandangan trinitasnya? Baru belajar kan? Halo. Tuhan kita tidak tiga loh. Tuhan kita satu. Esa, Echad. Tapi memiliki tiga pribadi. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nah kalau mereka berkata demikian, Tuhan kita sama enggak lu percaya juga enggak dengan Roh Kudus? Kau percaya juga dengan anaknya Yesus Kristus? Oh bagi saya Yesus itu bukanlah Allah, dia hanyalah Nabi. Oh enggak sama. Kamu punya pandangan tentang Allah yang berbeda dengan yang kami yakini dalam iman kami. Nah menikah itu harus sampai pandangan imannya sama. Tentang Tuhannya sama. Ya, tentang Allah yang sama, Allah yang Echad, Allah yang pribadi, dan penebusan dalam Yesus Kristus sebagai the only one way, satu cara Allah menyelamatkan kita. Tidak ada cara yang lain. Katakan amin. Katakan amin. Ada hamba Tuhan yang terkenal. Lagi heboh kami bahas itu. Terkenal, saya sebut nama. Yesus bukanlah juru selamat, tapi Yahweh di dalam dia. Dan sejak dia mengatakan nanti di surga akan banyak orang-orang Buddha di sana ada, Hindu ada di sana, segala macam dalam dia. Kok menyimpang ya pelajaran? Yang saya tahu cuma Yesus. Dan itu kita yakini dalam dia. Ada amin?
Gak ada cara lain sampai sana. Kalau bisa dengan cara yang masing-masing, ya bukan itu sebagai juru selamat dong. Satu cara. Hati-hati Bapak Ibu. Bukan selalu orang terkenal pasti pengajaran lebih hebat. Ya, kita hati-hati semuanya. Dan jadi pembahasan di kami sempat di hamba-hamba Tuhan lagi. Ya, ada yang buat resolusi, ada yang buat ini segala macam. Ya, pembahasan. Jadi hati-hati semuanya. Gerejanya bisa bentuk gereja seperti penyembahan, tapi ajarannya macam-macam sekali. Kita yang perlu hati-hati. Katakan amin. Ya, Bapak Ibu juga bersyukur saya nggak muji diri sendiri. Ya, saya sangat hati-hati berkorban begini juga. Yang saya bicarakan benar nggak, selaras nggak? Apapun yang saya itu sampaikan selaras dengan memang itu kebenaran firman Tuhan. Yang pada umum sama gereja ngajarkan yang benar dan tidak punya keberanian sedikit pun menyimpang yang beda-beda pendapat-pendapatnya sendiri. Ya. Yang berikutnya, Tuhan itu berperan dalam menentukan rumah tangga. Mari kita lihat Mazmur 71 ayat 17 sampai 24. Tuhan itu berperan dalam menentukan rumah tangga. Mazmur 71 ayat yang ke-17 sampai yang berapa tadi? 24 ya? Mazmur 71. Kita sama-sama katakan dengan saya, Alkitab adalah firman Allah. Tidak bisa salah, tidak mungkin bohong, sebab Alkitab adalah firman Allah. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku. Dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Berikutnya 18. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah. Janganlah meninggalkan aku supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaan-Mu kepada semua orang yang akan datang. 19. Keadilan-Mu ya Allah sampai ke langit, Engkau yang telah melakukan hal-hal yang besar. Ya Allah, siapakah seperti Engkau? 20. Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka. Engkau akan menghidupkan aku kembali dan dari samudera raya bumi Engkau akan menaikkan aku kembali. 21. Engkau akan menambah kebesaranku dan akan berpaling menghibur aku. Engkau akan 22. Aku pun mau menyanyikan syukur bagimu dengan gambus atas kesetiaan-Mu ya Allahku. Menyanyikan mazmur bagimu dengan kecapi ya yang kudus Israel. Bibirku bersorak-sorai sementara menyanyikan mazmur bagimu juga jiwaku yang telah Kau bebaskan. 24. Lidahku juga menyebut-nyebut keadilan-Mu sepanjang hari sebab aku mendapat malu dan tersipu-sipu orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku. Nah, ini bicara tentang ciptaan. Sampai kalau kita ini merasa kita menderita, kita diangkat, kita susah, Allah terlibat dalamnya. Masakan untuk sebuah keluarga yang dia bentuk, dia tidak tahu sama sekali. Dan ketika diputuskan, misalnya seseorang itu menikah, terlibat dalam. Besok kita misalnya nih, ini contoh ya, pakai nama Ayu aja ya. Ayu nyebarkan undangan menikah dengan pasangannya. Kita bisa terima itu ya, nggak pernah tahu sebelumnya, tak punya menikah dan kita bisa wajar. Tapi Allah begini, kok gak ngomong-ngomong, aku gak tahu loh. Kamu punya hati sama si doimu, kok tiba-tiba menikah? Gak ada begitu. Allah tahu semuanya. Bahkan pernikahan yang salah pun Allah tahu. Katakan amin. Terus kalau ada pernikahan salah dan Allah sepertinya membiarkan, kok Allah membiarkan? Tidak, dia juga menghalangi kita. Tapi kekerasan hati kita, Tuhan tuh memberikan kita kehendak bebas tuh, free will. Jadi jalan salah pun bisa kita anggap benar kalau memang kita udah menghendaki itu. Lalu yang kita sering salahkan adalah Allah yang tidak berperan mencegah kita. Dia memang memberikan kita instrumen yang nama itu kehendak bebas, pilihan di tanganku. Tapi Allah mencegah, kalau itu bukan perkawinan yang dia setujui, Allah mencegahnya. Ada orang meresponnya, gak jadi, batal. Tapi Allah juga biarkan ketika orang itu tetap tidak merespon larangan atau penghentian tadi, tetap ditabrak aja. Maka banyak juga pernikahan yang tabrak sini, tabrak sana, tabrak sini dan sebagainya. Nyesalnya kemudian hari. Tapi ayat ini membicarakan Allah ikut tahu. Tahu nih satu rancangan pernikahan yang salah di batinnya, motifnya gak bagus.
ingin dapatkan harta mertuanya, ini. Tahu, very clear, sangat clear di hati Tuhan. Tidak ada rancangan pernikahan yang tidak Tuhan tahu. Alasannya apa? Motivasi yang karena cantiknya, walaupun tidak setuju dengan pribadinya, juga ada di Allah juga tahu. Motivasi karena seks juga tahu. Tidak ada yang sembunyi di mata Tuhan. Allah turut terlibat dalam pembentukan sebuah rumah tangga. Masalahnya, kalau dibilang, apakah Allah selalu setuju? Nah itu yang tidak selalu Allah setuju. Tapi Allah tahu ketika sebuah rumah tangga hendak dibentuk, dirancangkan, tidak ada yang tidak Allah ketahui. Sampai sini bisa mengerti? Artinya kematahuan Tuhan itu luas sekali. Tidak ada yang rahasia, tidak ada yang tersembunyi. Tapi soal sebuah pernikahan itu pada akhirnya cocok, jadi berkat, itu bukan Allah yang bertanggung jawab. Ya, artinya kalau pernikahan itu mengikuti jalannya Tuhan, maunya Tuhan, ya pasti oke. Tapi kalau itu mengikuti kekerasan hatimu, kedegilan hatimu, ya tanggunglah risikonya. Katakan amin. Bapak Ibu dengar baik-baik. Orang suka panggil sayang-sayang sama suami saya juga, belum tentu mereka tuh bahagia. Itu penampakannya luar aja. Sayang, yang, pala lo peyang. Kebiasaan, jaminan bahagia nggak ada di dalamnya. Betul Bapak Ibu? Nggak ada tuh. Gandengan tangan, menyeberang dituntun, belum tentu juga. Tapi betul, juga Bapak. Saya nggak suruh Anda juga, ya kalau nggak gandengan tangan, dorong aja istrimu atau dorong suamimu. Nggak gitu juga ya. Intinya itu semua Tuhan tahu. Jadi ketika mereka menampilkan di depan kita nih kayaknya bahagia, serasi, akur, rukun. Tuhan juga tahu kok ini enggak begitu sebenarnya. Ini keluarga bermasalah. Ribut melulu soal uang. 50 rupiah aja berantem. Piring-piring pada pecah semuanya. Tuhan tahu semuanya. Tapi udah kado menikah. Terus apa Tuhan enggak tahu dong ketika keluarga itu mau dibentuk begini keadaannya, Tuhan kok enggak mencegah? Ya Tuhan dong ngomong di batin kita, hanya kita keraskan hati. Halo, suami-suami, istri-istri, yang kau terangkan mungkin misalkan, aduh kalau aku tahu suamiku gini, aku gak menikah, itu terlambat. Lu gak terlibatkan Tuhan, gak libatkan Tuhan, tanya, si cocoknya itu siapa? Yang sekarang sia-siakan istrinya, pergi ke gereja sendirian, gak mau tahu, ngurus anak sendirian, kasih makan anak sendirian, dan sebagainya, itu kan akibat. Jadi Bapak Ibu, dorong anak-anak kita untuk soal ini dari sekarang mulai tanya Tuhan. Berdoa untuk jodohnya. Katakan amin. Jangan kecilnya sayang-sayang begitu, udah nanti dia tuanya jadi sarung sangsak. Dihajar sama suami KDRT, kasihan gak Bapak Ibu? Sekarang kalau dia berdarah aja sedikit jatuh, kalau bisa darah diisep lagi sama Anda. Sayang, eman darah anakku tertumpah terus. Toto lakinya nyiksa dia. Banyak begitu. Itu sebabnya pengajaran ini diberikan. Anda tahu dari Pak Pendeta aja soal ini. Jangan dengar ke orang lain. Saya ajarkan sebenarnya apa seharusnya menyiapkan anak-anak kita kalau mereka udah dewasa kelak. Pasti suatu saat mereka akan menikah. Gimana caranya? Berikutnya. Para pakar mengatakan bahwa pernikahan adalah mencerminkan hubungan antara Allah dengan umatnya. Jadi pernikahan itu gambaran ada tentang seperti Allah dan umatnya. Apa sih yang mau didapatkan kalau bicara tentang hubungan Allah dan umatnya? Bapak Ibu ada yang tahu nggak? Hubungan Allah dan umatnya yang menonjolkan kasih sayang. Allah itu sangat mengasihi dan mengampuni. Katakan amin. Nah, jadi kalau dalam rumah tangga tidak ada kasih dan sayang yang mengampuni dan melupakan, ini bukanlah rumah tangga yang seperti cerminan hubungan Allah dan umatnya. Paham Bapak Ibu? Kalau seperti hubungan Allah dan umatnya, saling mengasihi, bisa saja salah tapi melupakan, bisa saja tapi mengampuni, bisa saja keliru tapi juga melupakan. Nah itu. Ada enggak gitu kualitas itu di keluarga Anda?
Satu kesalahan diingat-ingat terus, dibangkit-bangkit lagi, diungkit-ungkit lagi. Ini masalah yang nggak pernah selesai namanya. Tapi kalau suami Anda atau istri Anda pernah salah, pasanganmu salah, tapi Anda juga mudah melupakannya, ini seperti hubungan kasih Allah dengan umatnya. Allah nggak pernah ingat-ingat kesalahan kita. Katakan amin. Dilupakan. Nah, demikian juga kita. Semua orang pernah punya salah kan? Halo. Tapi kalau kita mudah mengampuni, ya Anda adalah suami yang cocok buat dia. Istri mudah mengampuni, tapi kalau adalah istri yang cocok buat suamimu. Itu ukurannya. Jadi maka para pakar mengatakan pernikahan itu seperti Allah dengan umatnya. Yang gampang mengampuni, gampang melupakan, dan sebagainya. Katakan amin. Anda bisa baik sama orang yang bukan apa-apa dengan kita. Masa sama suaminya bisa kurang ajar? Ngomongnya, kata-katanya, harusnya yang paling tetap sopan sama suami, katakan amin. Itu zaman dulu dalam perjanjian lama, semua begitu. Ya. Para istri memanggil nama suaminya Tuhan, yang sebut dengan Tuhan. Sarah memanggil Abraham itu Tuhan, Tuhan. Saking hormatnya. Bisa nggak itu kita pelihara sampai sekarang? Jarang yang bisa gitu. Kadang-kadang kita udah terlalu konyol ya, terlalu maju. Yang paling tetap, kita udah nggak ikut lagi kata firman Tuhan, menghormati dia dan sebagainya. Ya, nah itu. Jadi ini yang perlu. Jadi kalau bisa pernikahan kita dikembalikan lagi, model seperti hubungan Allah dengan umatnya. Mengasihi, menyayangi, melupakan, mengampuni, memulai baru lagi, tidak ungkit-ungkit lagi kesalahan yang lama, dibangkit-bangkit lagi. Nah itu yang terbaik. Lalu pekerjaan iblis yang tidak senang dengan suatu keluarga yang bertumbuh yang baik adalah sukanya mengungkit-ungkit, itu si setan. Katakan amin. Anda tiba-tiba lihat satu kejelekan istrimu. Si iblisnya tidak diam, langsung dibangkitkan lagi. Yang dulu 10 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu, ketika saat mau Allah menikah, ini setan yang luar biasa. Keluarga yang pulih dan yang udah berdamai adalah keluarga yang sudah melupakan bisikan-bisikan si iblis. Lupakan dia bicara apapun juga, yang kamu hadapi adalah suamimu yang harus kamu hormati dan istrimu harus kamu lindungi dan kamu sayangi. Katakan amin. Ya, perhatikan baik-baik. Kuncinya ada demikian. Maka tadi katakan, para pakar mengatakan hubungan suami istri adalah ibarat seperti Allah dengan umatnya. Allah mengasihi, mengampuni, melupakan, demikian juga dengan kita manusia. Klik lagi berikutnya. Ya, dasar pranikah ada 2 dasar pranikah. Itu pranikah, Bapak masukkan pranikah itu adalah kalau kita tuh suka bilang hubungan kayak pacaran gitu. Pranikah, kita ngomong pranikah. Sama-sama saya katakan pranikah. Artinya saya bangun hubungan dengan lawan jenis sebelum saya menikah. Gimana yang benarnya? Pandangan Tuhan nomor 1, berdasarkan kasih ilahi dan kehendak Allah. Ini yang pertama. Bukan lihat cakepnya, bukan lihat baiknya, bukan teman sekolah, bukan sarjananya, tapi kasih ilahi dan kehendak Allah. Jadi dicari tahu dulu supaya tidak terjadi pernikahan yang tadi Bapak katakan. Istrinya sendirian ke ibadah, tinggal sama suaminya, suami nggak mau tahu. Tidak terjadi kalau dari awal kita lebih condong melihat pada kehendak Tuhan dan kasih Tuhan. Kayak apa sih Tuhan mengasihi umatnya? Anda belajar dan Anda kemudian tidak lihat dengan cara manusia. Lalu cara dunia, kan Bapak buat gini ya, cara Allah, cara dunia. Cara dunia itu lihat pada asmara. Langsung kesengsem suka. Kesengsem suka itu asmara. Aku suka, aku ngefans, aku tergila-gila, dia cakep, dia cantik, dan sebagainya. Saya mau katakan dengan jelas, ini keliru dan salah. Rumah tangga banyak yang tidak berhasil karena dasarnya Anda melihat secara fisik, bukan kasih. Lihat kasihnya, bukan fisiknya. Gimana orang itu mengasihi Anda? Menjadikan Anda siapa? Ditempatkan sebagai wanita berharga nggak terus-menerus? Menyayangi. Dan sebagainya.
Saya terus suka bilang sama ibu juga. Jangan biarkan saya sampai marah. Yang tadi saya harus mengasihi kamu, mengapresiasi kamu, bersyukur kamu masak, tiba-tiba saya jadi marah. Kan jadi hilang nih rasa syukurnya, rasa terima kasihnya. Nah itu peran berdua tadi. Kalau andai kata tidak melihat dengan kasih dan kehendak Allah, bisa bubar. Katakan amin. Ya, jadi kasih dan kehendak Allah. Bapak ibu juga berdoa, jangan serahkan aja sama anak-anaknya. Sudah gede kok anak-anak saya, terserahlah pilihannya. Terus masa bangga kalau diboncengin motor, apalagi jemput pakai mobil. Kehendak Tuhan bukan, bahaya Bapak Ibu. Serahkan begitu aja, dia permata hatimu, dia tanggung jawabmu, bahkan dia masa depanmu anak-anakmu. Katakan amin. Iya setuju, sekali lagi katakan amin. Anak-anak kita tuh masa depan kita, harapan kita. Kita orang tuanya bertanggung jawab untuk dia bahagia. Akan ada air mata besar. Jika kamu yang susah dan menderita, anak-anakmu lebih susah lagi. Berdua jadi orang susah. Contoh sederhana saja. Saya cuma punya anak tunggal Dida. Nek Dida tuh berhasil, paling enggak bapak enggak mikirkan makannya dia. Tapi dia datang setiap hari ke rumah bapak sama ibu. Memelas, minta belas kasihan supaya bisa makan. Ini celaka buat kami berdua. Air mata. Halo. Di kapan suami bekerja? Kok nggak punya rumah? Kok ngontrak? Kok minta makan sama mami sama dedi? Anda ngerti masanya? Air mata. Banjir air mata setiap hari pas tangisan air mata. Tuhan tolong anak saya, biar diterima kerja dan sebagainya. Karena itu sebelum dia menikah, Anda punya hak veto. Melarangnya atau menghentikan hubungan itu, Anda berhak sebagai orang tua yang melahirkan dia. Katakan amin. Bukan diubar gitu aja, lepas aja. Anda bangga kalau dijemput mobil segala macam. Jadi apa besok anaknya? Halo. Ini bukan berarti tidak boleh punya hubungan pranikah, tapi mengarah ke serius. Tunggu dulu. Cari kehendak Tuhan dan kasih. Enggak boleh dong kalau gitu anak-anak saya bergaul Pak. Boleh. Ini bukan larang untuk bergaul. Silakan bergaul, tapi umum aja dengan semua orang. Baik sama ini, baik sama ini. Tapi mengarah yang serius, pranikah yang serius, tunggu dulu. Siapa cocoknya itu? Besok akan mengasihimu, membela anakmu, atau dia menyia-nyiakan anakmu. Ini sekarang harus jadi PR orang tua. Katakan amin. Ya. Serius Bapak Ibu. Saya akan sedih kalau jemaat saya itu punya masalah. Rumah tangganya berantakan, segala macam. Aduh Tuhan, hal yang seharusnya tidak terjadi. Karena mereka keras kepala, paksakan diri dan gak mau tahu, akhirnya berantakan. Yang terbaik Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mulai mengarahkan anakmu serius, melepas serius, itu konsultasi juga dengan Bapak Pendeta paling. Berantakan. Dalam pernikah, bukan cuma dua orang. Sebaiknya orang tua ikut mendengarkan. Ikut mendengarkan supaya tahu gimana menghadapi anak-anak kita kelak besok kalau mereka berkeluarga. Siapkah? Kalau anakmu tidak kaya, tidak diberkati? Atau siapkah kalau dia sangat diberkati, tapi Anda seperti seolah-olah dilupakan? Nah ini banyak yang gak siap Bapak Ibu. Diberkati, kalau saya diajak jalan-jalan, kalau tahun-wangu, segala macam, ke Bali, saya mau. Tapi kalau cuma anak saya, kurang ajar ya orang tua dilupakan begitu saja. Nah, jadi harus dari sekarang Bapak Ibu terlibat sama-sama. Ini anakmu, masa depanmu, harapanmu. Jangan lupakan itu. Katakan amin. Kebaikannya, kebaikan Anda juga. Kesalahannya, kekurangannya, jadi masalah Anda. Air mata kalau anak-anak dibiarkan begitu saja. Semua orang tua pasti inginkan keluarga anak-anak kita bahagia. Betul ya Bapak Ibu? Ya, lanjut lagi ya. Yang kedua, hubungan pernikah dalam pandangan Allah
adalah sarana saling mengetahui, ya. Sarana saling mengetahui. Ini ada ketiknya salah, saya udah perbaiki. Saling mengetahui, Pak Joshua. Sarana saling mengenal. Udah mau serius nih? Kita ngambil contoh lagi tadi, Ayu nggak marah ya. Ayu saling mengenal, sarana saling mengenal. Tidak melakukan yang lain-lain, kecuali itu saling mengenal. Siapa sih dia dan siapa aku ini, bila dia ketahui kenal saya siapa sebenarnya. Supaya kalau besok menikah, pengetahuannya tentang pasangannya tidak nol, tapi udah tahu sifat-sifatnya, keburukannya, kejelekannya, kelebihannya. Jadi ketika memutuskan untuk menikah, dilanjutkan sampai jenjang pernikahan, sampai penyatuan sedaging, udah diterima kekurangan maupun kelebihannya, sudah saling mengenal. Amin. Nah, kalau cara dunia sebagai sarana mencoba, coba, dites, coba dulu, coba cocok nggak, coba begini, sampai percobaan seksual dan sebagainya. Bapak Ibu, cegah ini. Cuman sarana saling mengenal. Ajar anak-anak. Misal cuma sarana saling mengenal. Tidak coba-coba. Halo. Tidak coba-coba juga ciuman. Tidak melangkah lebih jauh dari, cuman saling mengenal. Dalam cara Tuhan. Enggak ada cerita di Alkitab. Ada pasangan ilahi yang jadi menikah, yang udah dicoba-coba. Apakah Ribka ada begitu sama Ishak begitu? Enggak ada kan? Dikenalkan Tuhan dengan cara Tuhan, akhirnya mereka cocok dan mereka menikah dan jadi tadi ya pahlawannya Tuhan, Ishak dan Ribka. Demikian juga seterusnya, tidak ada coba-coba, no testing. Testing itu kalau Anda nyoba beli ini kue, beli cookies di pasar, coba dulu enak apa enggak. Tapi anakmu bukan coba-coba, bukan tempat testing. Katakan amin. Halo Bapak Ibu, yang setuju katakan amin. Sedikit yang amin kan. Anda setuju dites-tes ya anakmu ya. Dicoba-coba, dicicipi orang lain, terus gak cocok, pindah ke lain lagi. Orang dapatkan dia, udah bekas. Udah dinikmati orang lain. Tadi nikmati si Gombloh, sekarang si Acep datang. Kasihan dong Bapak Ibu. Dia murni anakmu kau sayangi. Bukan tempat. Kalau kenal Tuhan tidak lakukan ini. Tapi tunggu sampai waktu Tuhan kita boleh mencoba yang tadi. Jadi jangan pernah ada menikah yang dipaksakan karena sudah dicoba. Karena sudah dites, apalagi kebacut sampai hamil. Tidak pandangan Tuhan yang demikian. Mohon maaf, ini yang ajaran Alkitab. Tidak dicoba-coba, bahkan sampai kebacut hamil, lalu dinikahi, tidak pandangan Alkitab. Yang nggak setuju, berhadapan Bapak. Anda membantah saya akan bantah juga Anda. Alkitab nggak ada ngajar satu kalimat juga boleh dicoba, nggak ada. Itu hanya perawannya boleh diambil pada waktu setelah menikah. Disentuh aja dia nggak boleh. Anda harus tunjukkan sikap gentleman. Membimbing dia, ya kalau nonton menjaga dia, jalan sama-sama, lindungi dia, jaga dia. Itu yang boleh kita lakukan. Tunjukkan adalah pria idamannya yang bertanggung jawab. Katakan amin. Dan wanita, tunjukkan pada priamu, kau adalah wanita lembut yang siap menjaga hati pasanganmu. Jadi bukan yang lain. Ketiga, dalam pandangan Allah, hubungan itu ada inklusif. Pada pandangannya dunia, eksklusif. Eksklusif cuma saya sama ibu. Yang lain ngontrak di dunia ini. Nggak bisa campuri, nggak bisa terima pandangan orang lain. Omong orang lain nggak saya terima. Kalau pandangan Tuhan itu hubungannya inklusif. Siapa saja boleh. Belum miliknya orang kok. Enggak cemburu juga. Kan sama-sama berteman aja. Mencari pengenalan. Lebih tahu lagi, lebih dalam lagi. Katakan amin. Belum udah nggak boleh jalan orang lain.
dibatasi hanya sama doi. Itu suami yang begitu. Kalau berteman, siapa saja boleh jalan. Misalkan, Ayu lagi, contohnya Ayu lagi ya. Ayu udah punya teman. Kalau hubungannya inklusif, suatu saat ada temennya yang gak punya pasangan. Temen aku dong, ada ulang tahun teman saya. Kamu nggak apa-apa, sepanjang niatnya baik. Itu belum jadi suami istri kok, inklusif lah. Tapi banyak anak-anak kita yang karena tidak mengerti, nggak pernah dapat pelajaran kayak gini, dibutakan, cemburu. Kamu aja bisa jalan sama saya, ya siapa kamu? Kamu belum suami saya. Betul apa betul Bapak Ibu? Betul apa betul? Kamu belum suami saya, kok saya nggak boleh jalan sama orang lain? Kita kan sebatas teman. Kita baru dalam taraf saling mengetahui, saling mengenal. Tidak lebih dari itu. Kalaupun gak jadi, saya masih murni, utuh. Gak pernah dipegang-pegang cowok. Tapi kalau misalnya, jadi pun kamu menerima virginitas baru dari saya, grace. Suamimu adalah orang yang buka bungkus pertama kali. Bukan bekasan orang lain. Itu. Tolong dimengerti ini Bapak Ibu. Dijaga sampai demikian. Jadi jangan tutup mata para Bapak Ibu. Biarkan anakmu sesuka mereka, yang mereka senang, yang mereka sukalah. Itu cowok juga yang baik-baik juga. Datang jemput pakai RX, itu jalan juga pakai Brio, ada kebanggaannya begitu. Itu mobil bapaknya. Bukan mobil dia. Katakan amin. Mobil pinjaman, motor temannya, besok kere dia nggak bisa punya apa-apa. Bukan itu ukuran. Lihat hatinya, kenali dia. Siapa dia ini? Buat besok jadi teman pendampingmu seumur hidup. Temannya. Kalau ini dengarkan pelajaran ini, tidak ada lagi keluarga-keluarga yang salah menikahnya. Lalu penyesalan seumur hidup. Lihat hati. Pernikahan orang Kristen, dengar Bapak, tidak bisa trial and error. Kalau gagal diulangi lagi, nggak ada. Maju kena, mundur kena. Salah, ya dihadapi seumur hidup sampai dia mati secara metode, kamu menderita. Kecuali kamu racun, dipercepat berhentinya penderitaannya. Menderita, nggak bisa. Itu Bapak Ibu, sadisnya hukum Kristen. Tidak bisa Anda menikah atau katakanlah cerai lalu menikah lagi. Tidak ada kecuali gereja-gereja yang sableng. Udah ada enggak Pak yang memberkati orang menikah ulang karena perceraian? Sudah. Tapi di gereja ini tidak akan pernah saya berkati. Dengar baik-baik. Bapak dukung ya, Anda semua dukung. Tidak akan saya berkati orang yang karena cerai menikah lagi. Pak Pendeta, saya gagal pernikahannya. Saya disia-siakan oleh suami saya. Dan saya sudah ketemu pasangan yang bagus, yang baik, kaya, diberkati dan cinta saya. Tolong berkati kami Pak. Silakan Ibu cari gereja yang lain aja. Sini tidak menerima pemberkatan ulang. Kecuali Anda pisah karena suaminya, istrinya mati. Ulang. Pisah karena maut. Itu hukum kita. Tolong dimengerti. Aja. Jadi kalau Bapak tidak mau berkati Anda, emang hukumnya tidak membolehkan. Anda rela saya berkati, saya masuk neraka nanti gara-gara saya berkati Anda. Pak tolong dong saya Pak, rumah tangga saya begini, saya gak bahagia, saya ngalami KDRT, saya mau cerai sama suami saya, lalu ntar Bapak berkati saya lah, dengan pasangan saya yang baru. Oh tidak, saya gak mau masuk neraka juga. Terserah cari gereja yang lain. Hanya sah menikah kalau Anda pisah karena maut. Pak Bagio, tuh, pisah karena maut. Boleh kalau cewek serang sama Pak Bagio. Tapi juga jangan janda punya suami. Bu Dana, Pak Markus, Duda keren nih. Duda keren. Dan yang lainnya. Mereka pisah karena maut. Sah boleh. Itu sebabnya Bapak selalu katakan, panggil orang. Itu udah punya suami, itu cerai. Gak boleh kamu nikah dengan dia. Sekarang Anda tahu ketegasan hati Bapak.
Bersyukur anda punya gembala kayak gini. Coba Bapak tuh setuju itu. Datang ke sini banyak Bapak Ibu. Saya lagi duduk-duduk depan, belum nih gereja direnovasi. Ada orang datang sini naik motor. Malam Pak, saya mau cari Pak Pendeta. Saya sebenarnya, saya sendiri. Ada perlu apa? Dia cerita, dia besok mau cerai, dan saya udah punya pasangan. Saya mau diberkati gereja ini Pak. Anda siapa tiba-tiba minta diberkati? Enggak, cari gereja lain aja. Saya tidak akan pernah berkati orang yang pisah karena cerai. Tapi kalau karena maut, boleh. Ya tapi juga jangan selalu hari mati ada kawin, itu repot juga Bapak Ibu. Baru tadi dikubur, ada besok minta dikawinin. Kan bahaya. Berpetulang dulu. Pak Maruf udah berapa tahun Pak Maruf? 3 tahun ya? Ada? Hah? 6? Udah 6 tahun. Bertahan sebagai duda keren. Kalau menikah, durenya hilang. Gak duda lagi. Ya, udah pria tampan yang udah laku. Ya, bertahan beliau gitu loh. Jadi jangan begitu. Matu tadi siang, besok udah datang ke rumah Pak Pendeta. Pak, saya gak bisa hidup sendiri. Saya udah pendamping, tolong berkati saya. Jadi walaupun laki-laki, wanita tidak ada pemberkatan yang karena pisah. Katakan amin. Kalau ada di abang perceraian, ada situasi rumit rumah tangganya, ke rumah bapak, pria tampan, bebek saya konseling dulu. Jangan cepat-cepat pegatan, ini bahaya. Tidak direstui Tuhan. Tuhan tidak ada merestui demikian. Salah Anda, bukan salah Tuhan. Kenapa dulu milih dia? Katakan amin. Terpedaya dengan janji-janji manisnya, wajah tampannya, tubuh moleknya, mobil brionya, dan segala macam. Pada itu cuma nyewa aja rental. Nampang ke rumah Anda jemput-jemput 2-3 kali. Anda menikah Anda tahu, sepeda motor pun nggak punya. Itu kejadian. Ya jangan jadi anak yang ketipu gitu. Kasihan saya lihat jemaat saya, aduh gampang ketipu gitu ya. Mudah menerima, terpesona dengan harta-harta. Yang berikutnya, terakhir, cara Allah memandang hubungan pernikahan adalah standarnya harus tetap standar moral mutlak. Kayak tadi Bapak bilang, no cicip-cicip, no coba-coba, mutlak. Kalau hubungan duniawi di bawah tidak ada standar moral, bebas-bebas aja. Yang penting gue senang, lu senang. Tapi kalau saya sampai melendung, kamu tanggung jawab. Oke. Lalu mereka cegahlah saya jangan sampai melendung dengan berbagai cara, pakai kondom atau pakai apa segala macam. Tapi Tuhan udah dijik melihat Anda dan rezekinya sudah di stop oleh Tuhan. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Begitu kita tidak layak di mata Tuhan, stop. Doa-doa tidak dengar Tuhan lagi. Orang tidak dengar Tuhan lagi. Boleh ke gereja rajin, boleh melayani, tapi Tuhan tidak bisa ditipu. Anda tahu, setuju Bapak? Gak bisa ditipu. Saya pendetamu bisa ditipu. Ada kelihatan baik dan alim sini. Di luarin yang saya nggak tahu. Tapi bagi Allah tidak ada kita yang tidak diketahui Tuhan. Semuanya bersih kotornya, kudus tidak kudusnya, Allah tahu kita sini siapa. Amin Bapak Ibu. Mari kita sodorkan hadapan Tuhan keadaan kita yang bersih dan suci. Bersih saat kita menikah. Tuhan senang sekali memberkati anak-anaknya yang kudus, yang tidak pernah apa. Maka namanya pernikahan kudus. Pemberkatan atau upacara pernikahan kudus. Artinya karena kudus kan belum pernah dipegang-pegang siapa-siapa. Tidak pernah suci, tidak pernah sentuh siapa-siapa. Kalau udah bekas orang lain berbeda. Perhatikan ya, kalau Bapak berkati orang, kalau saya tidak taruh tangan saya di atas begini, tapi di atas tangannya ditumpuk begini, dan Alkitab, itu udah pernah. Udah enggak kudus. Anda bisa ngomong lagi, Pak Pendeta begitu, pasti itu sudah tidak lagi suci. Namanya peneguhan, pemberkatan. Bukan pernikahan kudus, tapi peneguhan, diteguhkan. Udah kadung, udah bacut, tak teguhkan jadi pasangan. Bahagia tidaknya, saya enggak tanggung jawab.
Kamu yang maksakan pasangan tuh. Lihat tangan Bapak. Dan pasti kalau waktu konseling pernikahan saya akan tanya, kamu masih kudus atau tidak? Udah pernah melakukan belum? Nah, dia mengakui jujur, bukan. Dia akan berkata, belum pernah Pak Pendeta sama sekali. Betul? Betul. Tangan Bapak tuh di atas kepalanya. Memberkati di atas kepalanya. Kalau dia udah pernah, tangan Bapak bukan di atas kepalanya, di atas tangan mereka berdua, tidak atas kepala lagi. Karena mereka udah melancungkan kekudusannya. Tangan mereka kan ditumpuk begini. Nih, Bapak tumpang tangan. Hari ini juga engkau dikuduskan dalam nama Bapa, Putra dan Kudus. Jadi keluarga baru yang sah di dalam Tuhan. Sebelum mereka colong, belum dalam Tuhan, mereka colong itu kekudusannya. Dan Bapak, mereka udah berdosa dan Bapak berkati tidak lagi pakai di atas tangan kepala mereka, tapi di tangan mereka. Karena udah gampang ya ngeliat ya, lu kan belum tahu. Jadi kalau tangan Pak Pendeta tidak atas kepala itu artinya kita semua tahu, oh anakku itu sudah dicolong. Bapak ibunya nggak tahu, pasti nggak pernah sharing. Tapi Bapak tidak akan saya berkati kalau kamu nggak ngaku jujur. Ayo ngaku nggak? Iya Pak Pendeta. Sekali tapi cuma ditanggung. Udah gak kudus. Di bawah tangan saya, di tangannya mereka berdua. Itu orang tua berkata, ya Masya Allah anak saya udah melakukannya. Itu sering sekali terjadi demikian. Sampai datang ke Bapak, Pak maaf ya saya nggak nyangka anak saya udah begitu. Ya Bu udah nggak apa-apa lah udah menikah kok. Semoga mereka baik-baik jadi pasangannya. Ketahuan. Pasti akan ketahuan pada akhirnya. Karena Bapak akan tanya, saya akan berkati, kepada saya diberikan otoritas dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus memberkatimu jadi keluarga baru. Atau kamu sudah pernah lancung melanggar kekudusan. Dia akan ngakui, Pak betul saya sudah melakukan 1 kali dengan pasangan saya. Waktu kami jalan-jalan ke Tawangmangu, itu kami lakukan. Mario, hati-hati Tawangmangu ya. Bapak tumpangan tangan di bawah. Itu Bapak Ibu. Nah kalau mereka kayak Pak Lukas segala macam udah tahu tuh kalau Bapak tangan ini, oh iya itu udah kecolongan. Kemarin waktu Bapak berkati, ada saya diminta pemberkatan nikah di Semarang, anak sama Tuhan juga. Saya berkati di bawah juga tangannya. Pengakuan yang dilakukan, dikerjakan berkali-kali sebelum menikah. Anaknya pendeta. Kayak Pak Lukas. Masya Allah Tuhan. Nangis aku dengar itu, sedih. Kalau anak pendeta, keluarga pendeta saja nggak bisa jaga kudus, gimana jemaatnya? Ngeri sekarang nih Bapak Ibu, ngeri. Karena saya meminta Bapak Ibu untuk sama-sama dengan kami menjaga anak-anak kita. Nggak bisa sendirian. Bukan cuma tanggung jawab gereja, sama-sama kita jaga anak-anak kita. Supaya kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dan Allah menghormati umatnya yang kudus dan takut akan Tuhan. Ngerti ya si hati saya sekarang Bapak Ibu? Bukan cuma Bapak yang tanggung jawab ini. Kita jaga bareng-bareng semuanya. Pernikahan itu bukan karena diberkati di Korea, diberkati di Holy Land. Banyak kan artis gitu kan, saya mau menikah nanti di Holy Land. Segala macam, bukan jaminan. Di Pucang Sawit juga bisa diberkati. Tapi kamunya kudus. Kamu yang untuk peranan, bukan soal tempatnya di mana, di gedung apa. Kan itu Bapak Ibu. Gak menentukan pesta besar begitu atau tidak pesta sama sekali. Kalau saya bahkan udah punya rencana, keluarga kecil saya aja dah, besan berdua aja. Betul. Duitnya saya nggak punya, terbatas. Ngundang orang ribuan gitu, kayak Pak Joko dulu bikin pesta, orangnya banyak sekali. Saya nggak punya uang segitu kali ya. Udah sederhana aja. 20 orang keluarga laki-laki, 20 orang keluarga perempuan, udah jadi yang penting diberkati. Besok kalau tidak punya uang, bikin sendiri gede-gede. Lain sama ibumu saya, udah nyewa stadion Senayan, sebesaran.
Ya. Tapi itu semua bukan jaminan. Kekudusan kuncinya. Baru tangan pendeta dia taruh, ini orang murni nih, masih virgin. Curahkanlah Tuhan jemaatmu nih. Orang yang kau berkati. Jadi keluarga kau berkati. Keluarga saleh yang takut akan Tuhan seterusnya. Hamba minta urapanlah turun. Dan berkat Tuhan tercurah mereka. Kalau doa di bawah ini beda. Ampunilah mereka. Dengan tiba-tiba ampuni. Ampunilah untuk kesalahan mereka Tuhan. Yang melanggar kekudusan-Mu. Dari bahasanya aja Anda udah ngerti. Ini gak benar awalnya. Tapi semua itu memang mesti bisa diubahkan. Yang penting ada pertobatan. Jadi waktu Bapak konseling beda. Kalau orang itu udah pernah melakukan, saya lebih arahnya ke konselingnya, ke pertobatannya, mengarahkan pertobatannya. Tapi kalau mereka masih murni dua-duanya, lebih mengarah persiapan membina mahligai rumah tangga yang kudus. Karena itu Bapak Ibu sampai detik-detik terakhir mau besok diberkati, tidak pernah nyicip-nyicip. Jangan pernah dengarkan suara iblis ketika calon suami berkata demikian. Dek, kan tinggal besok, pasti kita jadi manten. Kita try out dulu ya. Gak ada try out Bapak Ibu. Try out tuh UMPTN mau masuk perguruan tinggi negeri. Nah ini gak ada try out Bapak Ibu. Tetap jaga pintu kekudusan. Amin. Ya, bila perlu Dina nanti siapa nama? Caca ya? Caca Ata pakaikan rok dari besi. Pakai kunci. Gak bisa dibuka. Cara jaga orang tua ini demikian. Daripada kecolongan, seluruh kita cemar. Nah terakhir, kenapa jadi seluruh cemar? Bapak Ibu, dosa akan tuh cuma akan sendirian loh yang berdosa, betul ya? Akan sendirian, dia berdosa. Tapi seluruh umat Israel menanggung dosa itu. Mereka perang kalah, mati 16.000. Perang lagi kedua 10.000. Ketiga kali. Sampai Musa datang dan bertanya, dosa apa yang ada pada kami Tuhan? Sehingga kami mengalahkan bangsa Ai, hanya kecil aja. Ai itu kata hembusan, dihembus hilang mati. Kalah. Tuhan tunjukkan, suruh mereka baris tiap puak-puaknya. Ai itu, aku akan menunjuk siapa orang berdosa. Jatuhlah udia itu pada Akan. Satu orang berdosa, Mario yang berdosa, kita semua nanggung dosanya. Jaga, ini kudusan buat gereja. Bukan cuma kejar nikmatmu, kesenanganmu, tapi gereja ini juga menanggung akibatnya. Tiba-tiba rezeki itu kita semuanya stop, kita jadi miskin semuanya, jadi susah gara-gara satu orang mengkamiri satu komunal. Dosa seorang jadi dosa komunal. Mari kita bertobat soal ini. Kita mau berubah. Bukan cuma katakan amin. Saya undang pemain musik. Satu pujian ya, yang terutama di dalam hidup ini. Haleluya, haleluya, saya mau Semua. cinta Yesus. Haleluya. Amin, amin. Haleluya. Yes. Saya mau Cinta lagi, sekali lagi. Haleluya. Haleluya. Oh yes Tuhan, jadikan kami semua kudus. Haleluya. Takut akan Tuhan. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini. Yes. Meninggikan Oh ya. Tinggikan nama Tuhan. Tinggikan nama Tuhan. Yang terutama di dalam
Sama-sama semua. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Sekali lagi, sama-sama katakan yang terutama. Yang terutama Amin. di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama. Semua sama-sama. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Sekali lagi. Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, Yes, amin. haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Sekali lagi. Saya mau cinta Yesus. Terima kasih Bapak. Jadikan hidup kami semuanya mengutamakan Tuhan. Tidak menyia-nyiakan iman kami kepada Tuhan. Terus menjaganya sampai dengan saatnya kami pulang kembali kepada Tuhan. Terus menjaga memelihara kekudusan yang daripada Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan Engkau lewat hidup kami, lewat gereja ini, dan dimuliakan juga Tuhan. Memelihara semua pekerjaan-pekerjaan kami untuk Tuhan. Bisnis, usaha, terutama hubungan lawan jenis. Tetapi kami ingat, terutama kami akan muliakan dan sanjung nama Tuhan. Jangan sampai karena hubungan yang sudah terlanjur, nama Tuhan jadi sampai dengan kami cederai. Beri kemampuan pada setiap orang tua untuk menjaga putra-putrinya, memelihara kekudusannya, sampai dengan waktunya nanti ketika mereka jadi pasangan yang diberkati Tuhan, di muka jemaat Tuhan, di gereja Tuhan, jadi pasangan yang bahagia. Mampukan kami semua bersama-sama mengawal anak-anak kami, cucu-cucu kami, putra-putri kami, agar mereka bertumbuh dewasa dan hidupnya benar di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu dan pikiranmu. Terimalah berkat daripada Allah. Tuhan kiranya memberkatimu dan memelihara hidupmu. Tuhan juga kiranya membuat wajahnya bersinar atas engkau dan memberimu kasih karunia. Tuhan juga kiranya menghadapkan wajahnya ke arahmu dan memberimu damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sama-sama kita semua katakan amin. Selamat pulang. Tuhan memberkati. Sampai bertemu kita minggu depan.